Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Banyak yang bermimpi bekerja di luar negeri demi keluarga. Tapi tak semua mimpi itu indah. Ini kisah tentangku, Rina. Perempuan dari desa kecil yang tak tahu bahwa hidupku akan berubah jadi mimpi buruk sejak hari aku menandatangani kontrak dengan agen. Suasana pagi. Rina sedang menyuapi adiknya yang masih kecil, ibunya yang sakit terbaring di kamar dengan batu keras. Nak, kalau kamu jadi berangkat, hati-hati ya. Jangan percaya semua omongan orang. Iya, Bu. Tapi kalau aku nggak berangkat, kita mau makan apa besok? Rina memandangi selebaran dari agen penyalur TKW yang menjanjikan gaji besar dan pekerjaan ringan di luar negeri. Rina duduk bersama puluhan calon TKW lain. Di depan mereka, seorang pria bernama Pak Hartono, berkemeja rapi dan murah senyum, meyakinkan mereka. Kalian semua akan ditempatkan di rumah orang kaya. Kerja cuma bersih-bersih, jaga anak. Gaji 7 juta sebulan. Makan ditanggung, tidur ada kamar sendiri. Enak, kan? Pak Hartono ramah. Rina mengangguk. Dia mengisi formulir, menandatangani kontrak, dan menyerahkan paspornya. Malam sebelum keberangkatan, Rina menangis diam-diam di kamar penampungan, menatap foto keluarganya. Semoga ini keputusan yang benar. Demi ibu, demi masa depan adikku. Aku tidak tahu bahwa saat itu, aku sedang mengantar diriku sendiri ke neraka. Rina tiba di sebuah rumah mewah. Seorang wanita paruh baya, majikan perempuan, menyambutnya dengan senyum palsu. Di baliknya, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam. Namamu Rina, ya? Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Lakukan semua yang disuruh. Jangan banyak tanya, kata majikan perempuan. Rina hanya mengangguk patuh. Malam itu, Rina tak diberi kamar seperti yang dijanjikan. Dia tidur di dapur, tanpa kasur, hanya alas tikar. Saat dia hendak memejamkan mata, terdengar langkah kaki mendekat. Lampu mati. Suara pintu terbuka perlahan. Dan malam itu, neraka itu membuka pintunya pertama kali. Aku tak pernah membayangkan, malam pertamaku di negeri orang bukan disambut rasa aman, tapi oleh tangan asing yang mengubah hidupku selamanya. Suara langkah kaki mendekat. Rina yang sudah tertidur di atas tikar langsung terbangun saat pintu dapur terbuka. Majikan laki-laki masuk. Wajahnya samar tertutup bayangan. Ia membungkuk, duduk di samping Rina. Majikan laki-laki dengan nada rendah. Kamu manis, ya? Sendirian di sini, pasti kesepian. Rina langsung mundur, ketakutan, tubuhnya gemetar. Rina panik. Pak, saya capek, saya mau tidur saja, Pak. Majikan itu justru menarik tangan Rina. Rina meronta, tapi tak berdaya. Rina bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya lebam di sisi pipi. Ia duduk diam menatap nasi basi di piringnya. Aku ingin teriak. Tapi siapa yang mau dengar? Bahkan aku tak tahu aku ada di kota mana. Semua dokumenku sudah diambil. Majikan perempuan datang. Melihat Rina yang murung, dia membentaknya. Jangan malas.
Kamu kerja di sini, bukan untuk tidur-tiduran. Ayo bersihkan kamar mandi, kata majikan perempuan. Rina hanya mengangguk, menahan sakit. Saat dia bangkit, jalannya pincang. Tapi tak ada yang peduli. Rina membersihkan kamar mandi sambil menahan tangis. Terdengar suara-suara tertahan dari luar. Aku merasa seperti benda rusak, digunakan, lalu dibuang ke sudut rumah tanpa nama. Rina menyandarkan tubuhnya ke dinding, berjaga agar tak tertidur. Tapi kelelahan membuatnya tetap terlelap. Beberapa saat kemudian, langkah kaki berat kembali terdengar. Pintu dapur terbuka. Bayangan lelaki itu kembali muncul. Majikan laki-laki. Jangan coba-coba melapor. Kamu pikir siapa yang akan percaya? Kamu cuma pembantu ilegal. Rina mencoba kabur, tapi majikannya jauh lebih kuat. Rina kembali diseret ke sudut dapur. Rina duduk di pojok taman, wajahnya kosong. Seorang tetangga, wanita tua, yang lewat menatapnya lama, seolah tahu sesuatu. Tapi dia hanya melanjutkan jalan. Mereka semua tahu, tapi mereka memilih diam. Rina menatap pisau kecil di dapur. Ia menggenggamnya erat. Kamera menyorot wajahnya yang kini berubah, penuh luka dan tekad. Aku harus keluar dari sini, atau mati di tempat ini. Ketika luka tak lagi bisa ditahan, dan air mata sudah kering, yang tersisa hanya satu hal, bertahan atau mati. Malam itu, aku memilih bertaruh pada pelarian. Rina berdiri mengendap-endap sambil menggenggam pisau kecil. Ia pelan-pelan membuka pintu belakang rumah. Sepi. Gelap. Tapi ia tahu, ini satu-satunya kesempatan. Aku tak tahu kemana harus pergi. Aku bahkan tak tahu nama jalan tempatku tinggal. Tapi diam berarti mati pelan-pelan. Rina mulai berlari keluar pagar. Tubuhnya gemetar, kakinya penuh luka, tapi ia terus melangkah. Rina berlari di jalan gelap, hanya lampu-lampu jalan samar menemani. Beberapa mobil mewah lewat. Salah satunya berhenti. Seorang pria lokal keluar dari mobil, berpakaian rapi. Kamu dari Indonesia? Kenapa lari-lari malam-malam begini? Kata seorang pria. Rina, panik, gemetar. Tolong, saya diperkosa, majikan saya. Pria itu tampak peduli, lalu membuka pintu mobil. Pria, masuk saja. Saya antar ke polisi. Rina ragu sejenak, tapi akhirnya masuk. Awalnya mobil berjalan normal. Tapi setelah beberapa menit, pria itu mengunci pintu secara otomatis dan mengubah arah. Rina, panik. Ini bukan ke kantor polisi. Pria, kamu pikir dunia ini peduli sama kamu? Kamu cuma barang rusak. Tapi tenang, masih ada yang mau beli kamu. Rina menjerit, mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Kamera menyorot wajahnya yang ketakutan. Rina dibawa ke sebuah tempat kumuh seperti gudang. Di sana, ada beberapa perempuan lain, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Perempuan asing, lirih. Kamu baru, ya? Selamat datang di neraka kedua. Rina menangis diam-diam. Luka lama belum sembuh, kini datang luka baru. Di rumah majikan, telepon berdering. Pria yang membawa Rina menelepon sang majikan. Pria di telepon. Barangmu sudah kami ambil. Kau akan dapat bagianmu seperti biasa. Majikan, dingin. Pastikan dia nggak bisa kabur lagi.
Rina duduk di pojokan. Tangannya terikat. Cahaya dari celah dinding menerangi sebagian wajahnya yang penuh luka. Aku pikir aku sudah keluar dari neraka. Tapi ternyata, neraka itu punya banyak pintu, dan aku baru saja masuk ke pintu berikutnya. Aku pikir aku sudah berada di titik terburuk. Tapi ternyata, neraka itu selalu punya ruang lebih dalam. Dan kali ini, aku benar-benar dijual seperti barang tak bernyawa. Rina terbangun dengan tangan masih terikat. Seorang pria asing, berwajah dingin dan berperawakan besar, masuk bersama dua lelaki lain. Pria bertubuh besar. Yang ini masih lumayan. Bekas pakai, tapi bisa dijual ke tempat yang lebih butuh. Aku tak mengerti bahasa mereka sepenuhnya, tapi sorot mata mereka, cara mereka memegangku, aku tahu, aku hanya barang dagangan di mata mereka. Rina dibawa dengan mata ditutup ke sebuah lokasi tersembunyi. Di sana, terlihat aktivitas gelap, perempuan-perempuan muda, beberapa dari Asia Tenggara, duduk diam dan kosong. Seorang pria berjas datang, memeriksa tubuh para wanita seperti memeriksa hewan ternak. Pria berjas. Yang ini, harganya turun. Sudah robek, kan? Bos penjual. Masih bisa dipakai. Kalau malam, tetap laku. Mau ambil atau tidak? Uang diserahkan. Rina dibawa pergi. Rina dibawa ke dalam sebuah bangunan yang tampak seperti rumah biasa dari luar, tapi di dalamnya penuh kamar kecil dengan jeruji. Musik keras berdentum dari balik pintu-pintu. Ia didorong ke dalam sebuah kamar gelap. Seorang perempuan tua mendekatinya. Perempuan tua, sinis. Kamu yang baru? Hentikan tangis. Mulai malam ini, kamu kerja. Kalau tidak, kamu nggak akan dikasih makan. Rina hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar. Suara tangisan samar terdengar dari kamar lain. Pintu kamar Rina dibuka. Seorang pria asing masuk sambil mengunci pintu dari dalam. Rina mundur ke pojok ruangan. Rina berbisik, gemetar. Tolong, jangan lagi. Pria itu mendekat tanpa belas kasihan. Rina duduk diam, wajahnya lebam dan kakinya berdarah. Seorang gadis muda di kamar sebelah menyapanya dengan suara lirih. Aku Yuli, dari Surabaya, kamu baru, ya? Aku Rina. Aku gak tahu aku di mana. Kita semua sama, Rin. Kita semua hilang. Tapi jangan mati, ya? Karena kadang, yang mereka benci itu kita masih hidup. Tatapan Rina kosong. Tapi sejenak, matanya berkaca-kaca. Lalu menatap jeruji besi di jendela. Mereka bisa menyiksa tubuhku, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan jiwaku. Ketika tubuhku terkunci, aku hanya punya satu senjata tersisa, akal. Dan malam itu, aku mulai merencanakan sesuatu, meski taruhannya adalah nyawa. Dalam kamar bordil, tengah malam. Rina duduk di lantai. Luka di kakinya mulai mengering, tapi matanya penuh tekad. Di pojok ruangan, dia menemukan sobekan kardus kecil dan sebatang arang gosong. Aku tak bisa berteriak, tak bisa melarikan diri. Tapi aku bisa menulis. Aku bisa meninggalkan jejak, walau hanya pada selembar sampah. Dengan tangan gemetar, Rina mulai menulis sesuatu di balik kardus. Nama, asal, nama majikan pertama, dan tempat terakhir ia dibawa. Para korban dipaksa membersihkan halaman rumah bordil. Rina menyembunyikan sobekan kardus di bawah celana dalam yang ia lipat di kantong kecil. Saat membuang sampah,
ia menyelipkan kardus ke dalam kantong plastik. Satu-satunya harapanku adalah agar ada orang yang cukup peduli membaca tulisanku. Kamera mengikuti kantong plastik berisi surat Rina yang terbuang di tempat sampah pinggir jalan. Seorang pengamen muda lewat, membuka kantong, mencari botol plastik. Ia membaca sobekan kardus itu sekilas. Wajahnya bingung, lalu berubah serius. Rina kembali disiksa oleh pelanggan. Kali ini lebih kejam. Ia kembali ke kamar dengan tubuh berlumur darah dan lebam. Yuli mendekat dari sela jeruji kamar sebelah. "Kamu ngapain, Rin? Kamu nyelundupin surat, ya? Kamu mau dibunuh?" Rina, lemah, tapi tegas. "Lebih baik mati sambil mencoba, daripada hidup seperti ini sampai mati." Pengamen muda itu membawa kardus sobekan ke warnet kecil. Ia mencari nama Rina, TKW asal Subang, dan menemukan berita buram soal kasus TKW yang hilang. Ia membuka Facebook dan mengirim pesan ke akun publik bernama Forum Peduli TKW Hilang. "Saya nemu surat darurat. Ada TKW disiksa dan dikurung. Ini alamatnya kira-kira. Tolong tindak lanjut." Pintu kamar Rina dibuka paksa. 2 preman masuk. Salah satunya membawa surat yang ia tulis. "Kamu pikir kamu pintar, ya? Kamu pikir ini bisa bawa kamu keluar?" Rina ditendang dan dipukul habis-habisan. Yuli menjerit di balik jeruji. "Jangan. Dia cuma pengen pulang. Kita jual dia malam ini. Kalau nggak laku, buang saja ke laut." Rina tergeletak tak sadarkan diri di belakang mobil van. Wajahnya babak belur. Kamera perlahan zoom out, memperlihatkan mobil melaju menuju kota pelabuhan. Aku tak tahu apakah suratku sampai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin dunia akan mendengarku. Aku sudah melewati batas rasa sakit. Tubuhku mungkin nyaris mati, tapi harapan kecil itu belum sepenuhnya padam. Namun malam itu, mereka benar-benar ingin membuangku, seolah aku tak pernah ada. Rina tergeletak tak sadarkan diri di bagian belakang van. Mulutnya berdarah, tubuhnya lebam. 2 pria duduk di depan, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Preman 1. "Kalau nggak laku, buang saja ke pelabuhan. Tak ada yang cari budak rusak seperti dia." Preman 2. "Sudah saatnya kita bersih-bersih masalah." Mobil berhenti di area kosong, tak jauh dari perairan. Rina diseret keluar. Tubuhnya lemah, hanya bisa mengerang pelan. Preman 1, dengan dingin. "Selamat tinggal, boneka rusak." Mereka melemparkan tubuh Rina ke laut. Kamera mengikuti tubuhnya tenggelam perlahan dalam air yang dingin dan gelap. Saat tubuh Rina tenggelam, kamera memperlihatkan potongan kenangan, ibunya di kampung, wajah anak kecil yang memanggil Bunda, dan suara tangis Rina sendiri. "Aku belum bisa mati. Aku belum pulang. Aku belum menyentuh tangan ibuku lagi." Seorang nelayan tua sedang menarik jala. Ia melihat sesuatu mengapung di tepi air, tubuh perempuan. Ia berlari, memanggil warga sekitar. "Nelayan! Ada orang! Hidup! Cepat telepon ambulans!" Rina dirawat dalam keadaan kritis. Tubuhnya penuh luka dalam dan memar. Dokter dan perawat sibuk menstabilkan kondisinya. Polisi lokal mendatangi rumah sakit karena laporan nelayan. Salah satu petugas membaca tulisan pudar di telapak tangan Rina. "Rina, TKW Subang, tolong saya." Polisi, serius.
Kita harus cari tahu ini siapa. Jangan-jangan ini korban jaringan perdagangan manusia. Admin LSM yang sempat menerima pesan dari pengamen muda membaca kabar di media lokal. Seorang perempuan asal Asia ditemukan nyaris tewas di pantai. Admin ini dia, ini korban yang nulis surat itu. Tuhan, dia masih hidup. Mereka langsung menghubungi KBRI setempat dan memulai koordinasi pencarian jaringan pelaku. Rina membuka matanya sedikit. Suara mesin infus berdenting pelan. Seorang perawat tersenyum samar dan berkata pelan. Perawat, kamu aman sekarang, kamu sudah ditemukan. Air mata mengalir dari sudut mata Rina, tanpa suara. Narasi lirih. Mungkin aku tak sepenuhnya selamat, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku berarti. Tubuhku mungkin selamat, tapi jiwaku tertinggal di tempat aku disiksa. Hari ini, aku pulang, tapi tak akan pernah sama lagi. Rina duduk lemah di ranjang rumah sakit, matanya menatap kosong keluar jendela. Perwakilan KBRI datang menghampirinya bersama relawan LSM. Perwakilan KBRI, lembut. Kami sudah tahu siapa kamu. Kami akan bantu proses pemulangan ke Indonesia. Dan, jaringan yang menyiksamu sedang kami buru. Rina hanya mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat memegang segelas air. LSM dan kepolisian setempat bekerja sama dengan Interpol menyerbu rumah bordil tempat Rina dulu disekap. Preman-preman ditangkap. Yuli dan beberapa TKW lain ditemukan dalam kondisi lemah tapi masih hidup. Yuli menangis. Rina beneran selamat? Ya Allah, dia selamat. Polisi mengamankan barang bukti, termasuk dokumen ilegal, paspor TKW, dan catatan transaksi. Rina, mengenakan jaket dan kacamata hitam, melangkah perlahan menuju pesawat. Wajahnya penuh bekas luka, tapi juga keteguhan. Aku tidak pulang sebagai pahlawan. Aku pulang sebagai bukti bahwa sistem telah gagal, tapi juga sebagai suara untuk mereka yang tak bisa bersuara. Di kampung halaman, Ibu Rina berdiri di depan rumah sederhana. Seorang anak kecil, berumur 6 tahun, berlari ke arahnya. Anak menangis. Bunda. Bunda pulang. Rina memeluk mereka erat. Ibu Rina menangis sejadi-jadinya sambil memegang wajah anaknya. Rina menjadi narasumber di forum peduli buruh migran. Wajahnya masih menyimpan trauma, tapi kini ia berani bicara. Rina, tegas. Yang saya alami, jangan pernah terjadi lagi. Negara harus hadir. Agen-agen itu harus diawasi. Dan setiap TKW harus tahu, kita bukan budak. Kita manusia. Orang-orang di ruangan terdiam, lalu memberi tepuk tangan pelan. Rina berdiri di depan makam tanpa nama. Ia meletakkan bunga di sana. Banyak dari kami tak pernah pulang. Tubuh mereka dikubur diam-diam. Tapi hari ini, aku berdiri untuk mereka. Kamera pelan menjauh, memperlihatkan puluhan makam kecil tanpa nama. Musik sendu mulai mengalun.